Ketemu lagi di Tanya Jawab Cinta Tuh Bisnis. Pertanyaan hari ini adalah, hari ini kita dapat 2 pertanyaan karena dua-duanya sama-sama topiknya tentang menikah. Menikah sebenarnya harus nggak sih? Kenapa nggak partnership aja? Karena menurut yang nanya nih ya, pernikahan itu cuma romantis doang. Sementara partnership lebih realistik. Pernikahan secara agama lebih ngaji lagi. Apaan coba fungsinya? Kalau pertanyaan kedua adalah, kenapa zaman sekarang orang sering cerai? Gue sih belum pernah nikah dan cerai ya, jadi gue nggak tahu jawabannya gitu. Karena gue belum pernah nikah dan gue belum pernah cerai. Jadi gue nggak tahu jawabannya. Gue nggak tahu. Hai, gue Rena. Gue Dela. Dan kita berdua adalah psikolog. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertanyaan pertama, menikah tuh harus atau enggak? Enggak jawabannya. Menikah tuh berat ya, dan itu kayak S2. Lo kalau nggak pengen, jangan. Tapi kalau lo emang pengen ya jangan so nggak pengen juga. Intinya adalah ketika lo memutuskan untuk menikah, itu bukan hanya tentang ketika lo menikah nanti kehidupannya bukan tentang lo aja, tapi lo dan pasangan lo, dan mungkin juga dengan keturunan-keturunan lo. Jadi kalau misalkan lo memang nggak mau dan nggak siap, ya nggak usah. Nah, itu juga ada pertanyaan tadi soal civil partnership. Kenapa lo harus nikah? Kenapa lo nggak civil partnership aja? Sebenarnya masalahnya civil partnership itu adalah sebuah sistem yang bahkan sekarang aja belum terdevelop dengan benar, dan itu nggak berlaku di Indonesia. Betul. Jadi tuh awalnya civil partnership itu adalah sebuah sistem yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan pasangan homogen. Cuman belakangan kayaknya pasangan hetero juga pengen melakukan itu karena ada beberapa hal yang sifatnya kurang mengikat ya, Del. Kita sendiri sih sebenarnya jujur aja kita belum terlalu familiar dengan apa sih bedanya marriage sama civil partnership. Kalau dari yang gue lihat, civil partnership itu sifatnya lebih mengakomodir kebutuhan legal lo dari sebuah pernikahan, sedangkan hubungan lain seperti atau aspek-aspek lain dari pernikahan seperti relationship, kemudian peran tradisional dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri itu tidak ada dalam aturan civil partnership. Dan salah satu hal yang ngaruh juga itu adalah persepsi masyarakat sih. Kalau nikah kesannya si istri itu jadi punya suami dan sebaliknya. Sementara kalau misalnya civil partnership kesannya kalian adalah dua orang individu yang sharing aset aja gitu. Which is sebenarnya itu mungkin gua rasa nggak berlaku kalau di Indonesia, karena lo pasti persepsi sosialnya jadi makin ribet gitu. Kalau menurut gue sih kalau civil partnership di Indonesia itu akan menjadi makin ribet instead of makin simple. Kayak gitu sih. Tapi kalau menurut sendiri kenapa orang mesti nikah? Instead kan ada juga yang apa sih, tinggal bareng aja kayak gitu. Kalau dari membahas isu itu pendapat lo gimana deh? Kalau menurut gue sih balik lagi ya, kalau misalnya marriage itu sebenarnya lo punya satu backup atau backingan yang kuat dari segi hukum, karena kan marriage itu sebenarnya dilakukan supaya istri dan suami masing-masing jelas kewajibannya apa, haknya apa. Jadi kalau misalkan ada satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu atau tidak mendapat haknya, kan pihak lain bisa menuntut. Terus ini sekarang kita agak nyambung ke masalah angka perceraian. Sebelum kita bahas kenapa mungkin angka perceraian meningkat, yang mau kita bahas adalah bahwa benar di zaman sekarang marriage itu makin susah. Sebenarnya kalau kalian itu nontonin episode 5 kita, itu kan kita ngebahas yang namanya hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Jadi marriage itu di Amerika ya, kalau di Indonesia sayangnya belum ada penelitiannya. Di Amerika itu marriage itu sempat melalui 3 tahap. Jadi yang pertama itu institutional era, itu dimana waktu itu tuh kayak sosial institusi itu belum beres, kayak polisi tuh belum beres, keamanan tuh belum beres. Jadi kayak lo tuh butuh nikah untuk memenuhi proteksi lo, kayak kebutuhan makan lo, karena mungkin ya suami lo bertani, terus istri lo yang masak atau apalah kayak gitu. Jadi tujuan lo nikah tuh dulu untuk memenuhi kebutuhan yang level 1, level 2 tuh, yaitu kebutuhan fisik sama kebutuhan safety. Karena lo sendiri udah bisa memenuhi kebutuhan fisik lo, dan muncul kebutuhan love and belonging. Jadi lo tuh nikah untuk memenuhi kebutuhan love and belonging, which is kenapa itu lebih susah? Karena itu kan kebutuhan yang levelnya lebih tinggi. Jadi lo emang lebih susah untuk terpenuhi. Sejak tahun 65 ke atas, itu udah berganti, di mana orang nikah itu untuk self esteem dia dan untuk aktualisasi diri. Jadi udah ada kebutuhan pencapaian tuh dari nikah ya. Kayak seberapa bagus pernikahan lo tuh ada apa ya? Membantu mengidentifikasi diri lo, apakah lo orang yang
berhasil dalam percintaan atau enggak? Dalam arti adalah lo makin susah untuk puas dengan kebutuhan marriage lo karena ekspektasi lo tuh makin tinggi. Makin Kalau tinggi. dulu di zaman institutional era itu kayak kalau lo dapat makan aja lo udah menganggap partner lo tuh memenuhi Iya. ekspektasi lo, kalau sekarang tuh belum. Cuman gue nggak tahu apakah ini itu mempengaruhi tingginya angka perceraian. Kalau misalkan dari data yang gue dapat sendiri, di Indonesia memang ada buktinya bahwa angka perceraian itu semakin tinggi, dan yang menariknya lagi justru yang makin banyak memberikan gugatan cerai itu adalah pihak wanitanya. Ya mungkin itu juga nyambung kali ya dengan yang tadi udah dijelasin sama Loren bahwa di zaman sekarang ini orang menikah bukan cuma buat kebutuhan fisiologis ataupun safety-nya doang, tapi juga buat kepentingan self-esteem dan self-aktualisasinya. Makanya kenapa banyak wanita yang menggugat cerai, karena sebenarnya wanita zaman sekarang kan makin berdaya. Ya gue cerai, kok gue bisa nyari makan sendiri. Karena kebetulan nih, jadi kebetulan Della yang udah mau menikah. Kalau dari lo sendiri, kenapa lo memilih nikah ketimbang entah itu civil partnership atau single kayak gitu? Sebenarnya gini, kenapa civil partnership atau single kemudian gue memilih menikah, karena di Indonesia, simpelnya di Indonesia sendiri nggak ada hukumnya yang mengatur itu. Dan terlebih lagi gue sendiri melihat bahwa mungkin sama dengan yang tadi lo jelasin, bahwa gue butuh untuk memenuhi kebutuhan self esteem dan self actualization gue, karena gue sendiri pengen meninggalkan legacy buat gue bisa aktualisasi diri kalau misalkan gue meninggalkan legacy buat keturunan-keturunan di bawah gue. Mungkin legacy-nya bisa karya macam-macam, mungkin dari akademis gue bisa menelurkan sesuatu, mungkin dari programnya juga bisa. Cuma gue masih mau meninggalkan legacy yang lain, yaitu berupa anak atau keturunan, dan itu gak akan bisa gue dapatkan kecuali gue menikah. Lo bisa sih punya anak tanpa nikah, tapi itu akan ribet. Beribet. Kalau lo punya informasi tambahan mengenai bedanya marriage sama civil partnership, atau lo punya opini lain, silahkan komen di bawah ini. Gitu. Ngerti nggak? Oh, gitu jadi ya. Tapi menurut kalian gimana? Nah, ada yang setuju? Ada yang setuju? Boleh banget ceritain opini dan komentar kalian di komen. Oke?